Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada hari Minggu ini kami bersekutu di rumah-Mu yang kudus, demikian juga di rumah-rumah warga jemaat kami. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan, sabda Tuhan. Berbicaralah Tuhan, supaya hati dan pikiran kami, hidup kami tertuntun oleh sabda-Mu, dan hidup kami diteguhkan oleh sabda Tuhan itu sendiri. Berbicaralah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, tertulis di dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah sabda Tuhan. Diberi judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, dan yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tanah yang ke-50. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing
pulang ke tanah miliknya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita merasakan bagaimana gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja kita GKP Menteng ini, berusaha untuk tetap hadir, melayani, memberitakan firman Tuhan. Saya sangat tertarik dengan beberapa gambar yang saya saksikan, saya lihat di media-media sosial, khususnya di Bona Pasogit kita, di Sumatera, di Tapanuli Utara, dan lain sebagainya, di mana gereja-gereja tetap berusaha menyelenggarakan ibadah. Ada yang melakukan ibadah itu di tengah-tengah kampung. Kita tahu bahwa beberapa kampung kita atau banyak kampung kita ada halaman yang cukup luas di antara rumah-rumah itu yang berhadap-hadapan. Disitulah sejumlah gereja melakukan ibadah. Orang-orang, umat duduk di depan rumah-rumah mereka dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, dan pendeta berkhotbah di tengah-tengah kampung itu. Ada juga sebuah gambar ibu bapak dan saudara-saudara yang memperlihatkan 3 orang pendeta berjubah berdiri di atas bukit. Saya kira bukit itu adalah Pearaja Tarutung, memberkati ke lembah di bawah, memberkati umat yang ada di rumah-rumah mereka. Gereja yang sedemikian, termasuk gereja kita, sungguh-sungguh ingin tetap hadir dan melayani. Gereja-gereja beribadah secara online, khotbah ditayangkan. Saya termasuk yang menyenangi apa yang kita lakukan, khususnya di bagian permulaan, ketika kita merekam hanya khotbah, barangkali ditambah dengan 1 lagu pujian. Tapi saya tahu sekarang sudah lengkap ibadah itu, minus paduan suara barangkali, lebih panjang. Tetapi apa yang dilakukan dengan menyiarkan khotbah, itu pun sesungguhnya sudah merupakan pelayanan itu sendiri. Sebab dalam gereja-gereja Lutheran dikatakan bahwa yang terpenting dari yang penting adalah pemberitaan firman Tuhan. Gereja-gereja Lutheran melihat dalam keseluruhan ibadah itu tetap ada yang terpokok, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Memang gereja-gereja Protestan, Lutheran tetap mempertahankan apa yang dalam Katolik juga tetap penting, yaitu misa. Kita menyebutnya perjamuan kudus. Dan karena itu dikatakan yang terpokok dalam gereja menurut Lutheran, gereja-gereja Lutheran adalah pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan sakramen. Itulah kehadiran gereja yang diusahakan tetap dibawakan oleh gereja di tengah-tengah keterbatasan untuk orang datang ke rumah Tuhan. Firman Tuhan tetap diberitakan. Salah satu yang lain juga adalah gereja melakukan pelayanan diakoni. Gereja menghayati bahwa yang sungguh penting juga adalah supaya gereja hadir dalam kesusahan umat. Dan karena itu kehadiran gereja dinyatakan melalui pelayanan diakoni. Diakoni karitatif. Sebenarnya ada tugas lain yang besar juga yang sudah dilakukan gereja di sepanjang waktu, yaitu pelayanan diakonia transformatif. Gereja hadir melalui persekolahan, gereja hadir melalui mengajarkan keterampilan kepada masyarakat seperti di Tanah Batak. Gereja hadir melalui rumah-rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Sungguh menarik bahwa banyak gereja mendasarkan pelayanan diakoninya dari firman Tuhan, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Ibu bapak dan saudara-saudara, beberapa hari yang lalu diselenggarakan di gereja kita oleh LPPM melalui Zoom percakapan webinar tentang eklesiologi GKPI, tentang pemahaman mengenai gereja. Saya ikut berbicara di sana dan saya mulai presentasi saya waktu itu dengan mengatakan apakah memang diperlukan perumusan ulang model eklesiologis kita. Apakah harus berubah pengertian mengenai gereja di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini? Dan lalu saya lanjutkan dengan mengatakan pertanyaan itu boleh ada dan harus ada menurut sebagian orang, tetapi marilah kita melihat lebih dahulu apa yang sudah kita punyai mengenai pemahaman tentang gereja. Dan menurut gereja kita, ibu bapak dan saudara-saudara, menurut tata gereja kita, menurut pokok-pokok pemahaman iman gereja kita, gereja itu adalah bersifat satu, kudus, atau katolik, dan rasuli. Dan juga yang segera ditambahkan oleh gereja-gereja Lutheran termasuk gereja kita, sifat gereja itu atau tanda dari gereja yang benar ialah bila di dalamnya, di dalam gereja itu, firman Tuhan diberitakan dan sakramen dilayankan dengan benar. Jadi apa yang saya ungkapkan di dalam pembuka tadi, kalau gereja kita berusaha sedemikian rupa supaya firman Tuhan diperdengarkan, direnungkan, itulah memang yang menjadi ciri dan hakikat gereja, memberitakan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita diperhadapkan dengan keyakinan di dalam umat Israel yang juga kiranya tetap terpelihara dalam keyakinan gereja Tuhan. Dalam ayat 4 pembacaan kita dikatakan tadi, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Artinya orang Israel, umat Tuhan itu harus mengingat bahwa tanah adalah kepunyaan Tuhan. Walaupun tanah itu adalah milik suku, milik keluarga, tetapi lebih mendalam dalam pengertian iman orang Israel, tanah itu sejatinya adalah milik Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dan oleh karena itu perayaan tahun Sabat bertujuan agar mereka mengingat hal itu. Dan aspek yang lain juga adalah bahwa tahun Sabat bertujuan agar kesuburan tanah akan kembali setelah humusnya berkurang karena terus-menerus ditanami. Dalam ayat 9 dan 10 yang berbicara tentang tahun yang ke-50, itulah tahun terakhir, ibu bapak dan saudara-saudara, dari siklus 7 tahunan yang dinamakan tahun ke-50 itu sebagai tahun Yobel. Dan pembacaan kita mengatakan, menginformasikan bahwa selama tahun itu, tahun Yobel itu, tanah mesti dikembalikan kepada pemilik semula. Ini dilakukan, ibu bapak dan saudara-saudara, agar tiap suku Israel bisa mempertahankan tanah yang diberikan kepada mereka ketika pertama kali memasuki tanah Kanaan.
Dalam pembacaan ini juga kita melihat bahwa selama tahun Yobel itu utang harus dihapuskan dan tiap tanaman yang tumbuh sendiri dibiarkan menjadi bagian dari orang-orang miskin. Ada seorang penulis buku yang mengatakan, dan ini dianut oleh banyak orang sesungguhnya, bahwa dalam bagian-bagian Alkitab yang lain tidak kita temukan petunjuk-petunjuk bahwa tahun Yobel ini, tahun Sabat ini terpraktekkan secara real. Tetapi dia melanjutkan mengatakan bahwa walaupun demikian, inilah cetak biru, inilah social blueprint dari kehidupan Israel, kehidupan orang yang percaya itu, bahwa tanah adalah milik dari Tuhan dan bahwa pengajaran ini hendak mengingatkan orang percaya akan kehendak Tuhan, maksud Tuhan, supaya mereka kembali kepada yang sejati dari kehidupan itu, bukan untuk mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi untuk berbagi, untuk memperhatikan orang lain, untuk menghargai harkat manusia itu, dan saling mempedulikan, saling menolong satu dengan yang lain. Sungguh indah bila hal-hal yang diajarkan oleh firman Tuhan seperti pembacaan kita hari ini maupun banyak ayat-ayat dari firman Tuhan itu kita renungkan sungguh-sungguh dan kita berlakukan di dalam kehidupan kita. Tadi saya mengatakan, mari kita lihat dulu apa yang kita miliki tentang pemahaman bergereja. Pemahaman bergereja kita sesungguhnya ditentukan oleh sabda Tuhan dan firman Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus selalu terhubung kepada sabda itu. Saya sangat menghargai bahwa gereja-gereja terus berjuang untuk hadir. Dan kehadiran itu tentulah dibimbing dan tertuntun oleh firman Tuhan. Begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan, kita rindu supaya firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kehidupan kita, menguatkan kita, memberkati kita, dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang sepenuhnya mengingat Tuhan, Sang Pemilik segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk sabda-Mu yang kami dengarkan, untuk firman-Mu yang mengajar kami, yang mengingatkan kami tentang tujuan Tuhan, tentang maksud Tuhan, supaya kami diingatkan olehnya, diingatkan oleh pembacaan kami ini, bahwa Tuhan merancang supaya orang-orang persekutuan saling menopang satu dengan yang lain. Tolonglah gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya persekutuan kami dalam gereja ini, GKPI Jemaat Menteng, dan seluruh gereja-gereja Tuhan, senantiasa menghubungkan diri kepada firman dan sabda-Mu, dan kami digerakkan untuk melakukan karya-karya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, kehidupan kami diarahkan oleh kehendak-Mu dan sabda-Mu, supaya dengan demikian kami tetap mengingat apa yang pokok, apa yang penting di dalam maksud Tuhan atas kehadiran gereja-gereja Tuhan, supaya pemberitaan firman Tuhan terus disampaikan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dan persekutuan kami menjadi persekutuan yang melaksanakan firman, yang memberlakukan firman, yang setelah kami mendengarkan sabda dan firman-Mu, kami membuahkan isi firman itu
melalui pelayanan-pelayanan. Seperti pada saat-saat ini Tuhan, gereja-gereja bersepakat bahwa tanda yang penting dari kehadiran gereja adalah diakoni, firman yang mewujud dalam pelayanan kasih. Biarlah gereja kami di tempat ini maupun gereja-gereja Tuhan seluruhnya semakin dipersatukan di dalam melakukan pelayanan diakoni, melakukan pengajaran dan melakukan persekutuan yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Inilah kami Bapa di dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut